Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elis Nurhayati, peserta Diklat CKS tahun 2020. Asal UPTD SD Negeri Cikandang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Diklat CKS tahun 2020 melalui 4 tahapan yaitu OJT 1, IST 1, OJT 2, dan IST 2. Pada kegiatan OJT 2, calon kepala sekolah diharuskan melaksanakan 2 macam kegiatan, yaitu yang pertama, rencana proyek kepemimpinan atau RPK yang dilaksanakan di sekolah asal atau sekolah magang 1. Yang kedua, peningkatan kompetensi atau PK yang dilaksanakan di sekolah magang 2. RPK dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran yang ditemui di sekolah magang 1. Sekolah magang 1 saya adalah UPTD SD Negeri Cikandang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Berdasarkan rapot mutu SD Negeri Cikandang, ditemukan kelemahan pada standar proses, yaitu pada kompetensi pemanfaatan media pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran dengan capaian 5,71 kategori menuju SMP 4. Dan hasil angket menunjukkan kebutuhan peningkatan pada pembuatan video pembelajaran. Tujuan rencana proyek kepemimpinan ini adalah yang pertama, meningkatkan kompetensi pendidik dalam membuat dan memanfaatkan video pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kompetensi CKS dalam bidang kewirausahaan. Yang ketiga, meningkatkan prestasi peserta didik. Dan yang keempat, mewujudkan pencapaian student well-being. Indikator keberhasilan yang ingin dicapai adalah yang pertama, pendidik dapat membuat dan memanfaatkan video pembelajaran yang dilihat dari hasil rata-rata evaluasi dengan nilai sama dengan atau lebih dari 80, dan semua pendidik dapat membuat video pembelajaran. Yang kedua, CKS memiliki kemampuan kewirausahaan yang dilihat dari rata-rata hasil instrumen dengan peningkatan kompetensi sama dengan atau lebih dari 80. Yang ketiga adalah tes hasil belajar peserta didik meningkat dilihat dari rata-rata instrumen peningkatan prestasi belajar peserta didik dengan nilai sama dengan atau lebih dari 75. Yang keempat, terwujudnya pencapaian student well-being yang dapat dilihat dari hasil instrumen pencapaian student well-being dengan capaian sama dengan atau lebih dari 75. Langkah-langkah kegiatan RPK. RPK dilaksanakan dalam 2 siklus dengan langkah berikut. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi. Dan yang keempat, refleksi. Persiapan meliputi koordinasi dengan Kepala Sekolah Magang 1 sebagai mentor 1, pembentukan tim kerja, sosialisasi program RPK dengan para pendidik, menyusun panduan RPK, menentukan narasumber, menyiapkan materi dan referensi, membuat daftar hadir peserta dan narasumber, membuat undangan peserta dan narasumber, dan menyusun instrumen sesuai dengan indikator RPK. Pelaksanaan siklus 1 hari pertama. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, laporan ketua pelaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, sambutan dari Kepala UPTD SD Negeri Cikandang. Yang keempat, pembukaan yang dilakukan oleh pengawas bina asal Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Yang berikutnya adalah pemaparan materi oleh narasumber. Siklus 1 hari kedua, yaitu melaksanakan pembimbingan dan mengunggah video pembelajaran. Hasil monep siklus 1, masih ditemukan ada 4 orang pendidik yang belum berhasil membuat video pembelajaran, sehingga perlu dilanjutkan dengan pelaksanaan siklus 2 yang berupa pembimbingan untuk membuat dan mengunggah video pembelajaran.
Setelah pelaksanaan siklus 2, didapat kesimpulan RPK melalui workshop pembuatan video pembelajaran melalui PPT dan Bandicam berhasil meningkatkan kompetensi pendidik dalam membuat dan memanfaatkan video pembelajaran, meningkatkan prestasi pelajar peserta didik, serta dapat mewujudkan pencapaian well-being. Selanjutnya adalah peningkatan kompetensi yang dilaksanakan di Sekolah Magang 2. Sekolah Magang 2 saya adalah UPTD SD Negeri Parakan Muncang 2 yang beralamat di Jalan Parakan Muncang, Desa Sindanggali, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Pelaksanaannya adalah meliputi persiapan. Persiapan antara lain adalah yang pertama, menyusun panduan pelaksanaan PK, yang kedua, menyusun panduan wawancara, yang ketiga, menyusun instrumen observasi, yang keempat, menyusun daftar dokumen yang akan dipelajari, dan yang kelima, menyiapkan dokumentasi. Pada pelaksanaan, dilaksanakan yaitu koordinasi dengan mentor 2, wawancara dengan kepala SD Magang 2, kemudian wawancara dengan guru-guru di Sekolah Magang 2, melakukan studi dokumentasi, dan terakhir melakukan observasi. Hasil dari peningkatan kompetensi atau PK yang dilaksanakan di Sekolah Magang 2 adalah meningkatnya kompetensi CKS terutama pada kompetensi kewirausahaan, serta mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru baik dalam kompetensi kepribadian, manajerial, supervisi, maupun sosial. Demikian kegiatan RPK dan PK yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.